Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmatnya lah kami masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bisa membuat tugas presentasi terkait dengan esensi kurikulum di SD. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 dari Universitas Cokro Aminoto Palopo, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Pak Sunardin SPD MPD selaku dosen pengampu pada pembelajaran IPS SD. Nah, adapun teman kelompok saya memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, saya atas nama Fitra Anissa selaku moderator dan sebagai presentator pertama nantinya. Dan yang kedua ada Keisha Aulia dengan NIM terakhir 113. Kemudian ada Afdal dengan NIM terakhir 149. Kemudian ada Wensi dengan NIM terakhir 081. Kemudian ada Anissa dengan NIM terakhir 120. Dan yang terakhir ada Afrianti dengan NIM terakhir 198 yang akan bertugas sebagai presentator terakhir. Nah, adapun poin pembahasan kami hari ini, kami akan membahas 4 poin. Yang pertama yaitu pengertian daripada esensi, yang kedua pengertian kurikulum, yang ketiga pengertian esensi kurikulum, dan yang terakhir tentang bagaimana esensi kurikulum di SD. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita melangkah ke pembahasan pertama, yaitu terkait tentang pengertian esensi yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Nah, terkait dengan pengertian esensi. Esensi menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, esensi adalah hakikat, inti, dan hal pokok. Nah, jadi esensi itu adalah suatu hal yang penting dari kenyataan yang sebenarnya. Nah, dalam bahasa etimologi, istilah esensi berasal dari kata essentia yang artinya ada. Nah, adapun dalam Oxford Dictionary, esensi adalah bagian dari kualitas atau hal terpenting dari sesuatu. Nah, esensi ini banyak sekali yang mendeskripsikannya tentang pengertian esensi ini. Ada beberapa ahli yang mengungkapkan pendapatnya juga terkait esensi ini. Salah satunya yaitu Louis Okatsov. Beliau berpendapat bahwa esensi adalah hakikat barang sesuatu. Beliau berpendapat seperti itu. Nah, jadi dari beberapa uraian tadi bisa ditarik kesimpulan bahwa esensi itu merupakan wujud inti atau hakikat suatu hal yang mendasar dan harus ada. Contohnya, esensi pada manusia. Nah, esensi pada manusia itu mencakup rasionalitas dan kemampuan untuk berpikir. Nah, itulah esensi manusia. Manusia itu memiliki rasionalitas dan kemampuan untuk berpikir. Dan inilah yang menjadi fitur-fitur kunci yang membedakan manusia yang satu dengan manusia yang tidak, dengan individu-individu yang lain, seperti itu. Jadi, esensi manusia adalah rasionalitas dan kemampuan berpikir yang menjadi fitur kunci yang membedakan manusia dengan individu-individu yang lain atau makhluk lain. Nah, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pengertian esensi. Selanjutnya saya persilahkan kepada presentator kedua untuk melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Keisha Aulia dengan NIM terakhir 113. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu pengertian dari kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam suatu periode jenjang pendidikan. Dengan demikian, pengertian kurikulum dalam pandangan modern merupakan program pendidikan yang disediakan oleh sekolah yang tidak hanya
sebatas bidang studi dan kegiatan belajar saja, akan tetapi meliputi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadi siswa sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan, sehingga dapat meningkatkan mutu kehidupannya, pelaksanaannya bukan hanya di sekolah, akan tetapi juga di luar sekolah. Lalu, apa pengertian kurikulum secara istilah? Secara istilah, kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu kurikular, yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Dengan demikian, dalam pengertian sempit, kurikulum diartikan dengan sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik dalam jangka waktu tertentu. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Afdal Faransya Putra dengan NIM terakhir 149. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengertian kurikulum menurut beberapa ahli. Langsung saja yang pertama, menurut J. Glenn Saylor dan William M. Alexander 1956. Pengertian kurikulum ialah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik karena kurikulum menjadi upaya sekolah untuk mempengaruhi pembelajaran baik di ruang kelas, taman bermain, atau di luar sekolah. Yang kedua, menurut Dr. Haji Nana Subjana tahun 2005, kurikulum merupakan niat dan harapan yang dituangkan ke dalam bentuk rencana maupun program pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik di sekolah. Kurikulum sebagai niat dan rencana, sedangkan pelaksanaannya adalah proses belajar mengajar. Yang terlibat dalam proses tersebut yaitu pendidik dan peserta didik. Yang ketiga, menurut Crow and Crow, kurikulum ialah suatu rancangan dalam pengajaran yang tersusun secara sistematis untuk menyelesaikan program dalam memperoleh ijazah. Yang keempat, menurut Detrandes JC Wijaya DKK, mengartikan kurikulum dalam arti yang luas, yakni meliputi keseluruhan program dan kehidupan di dalam sekolah. Yang kelima, menurut Profesor Dr. Henry Guntur Taringan, kurikulum ialah suatu formulasi pedagogis yang termasuk paling utama dan terpenting dalam konteks proses belajar mengajar. Yang keenam, menurut Harsono 2005, mengemukakan bahwa kurikulum ialah suatu gagasan pendidikan yang dideskripsikan melalui praktik. Pengertian kurikulum saat ini semakin berkembang sehingga yang dimaksud dengan kurikulum itu tidak hanya sebagai gagasan pendidikan, namun seluruh program pembelajaran yang terencana dari institusi pendidikan nasional. Perkenalkan, nama saya Wensi dengan NIM 2201414081. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengertian esensi kurikulum. Nah, esensi kurikulum adalah inti atau hakikat dari kurikulum itu sendiri. Ini mencangkup tujuan, prinsip, fokus utama dari kurikulum tersebut. Nah, esensi kurikulum mencerminkan nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ingin dicerminkan kepada peserta didik. Hal ini juga mencangkup pemahaman tentang yang dianggap penting untuk dipelajari. Bagaimana pembelajaran seharusnya yang dirancang dan dilaksanakan. Nah, penting untuk diingat bahwa esensi kurikulum dapat berbeda-beda tergantung dari jenis kurikulum itu sendiri. Misalnya, esensi kurikulum pendidikan dasar akan sangat berbeda dengan esensi kurikulum pendidikan tinggi karena target, fokus, dan tingkat kompleksitasnya berbeda. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa, NIM terakhir 120. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang esensi kurikulum dalam IPS SD. Apa yang dimaksud dengan esensi kurikulum dalam IPS SD? Yang dimaksud adalah untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan siswa tentang berbagai aspek ilmu sosial seperti geografi, ekonomi, sejarah, dan politik. Adapun juga tujuan utama esensi kurikulum IPS SD ini di mana tujuannya untuk memperkenalkan siswa pada pemahaman awal mengenai masyarakat, budaya, dan lingkungannya. Kurikulum IPS SD ini dirancang untuk membantu siswa mengembangkan pengertian struktur sosial, sistem kehidupan, nilai-nilai budaya, dan interaksi manusia dengan lingkungannya. Kurikulum IPS
Kurikulum IPS SD ini memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar melalui beberapa metode, contohnya seperti observasi, penelitian, dan diskusi kelompok. Kurikulum IPS SD ini bertujuan untuk memperkenalkan siswa konsep dasar ilmu pengetahuan sosial yang mencangkup berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Esensi kurikulum IPS SD ada 7. Yang pertama yaitu pemahaman dasar, yang kedua pengembangan pembelajaran keterkaitan, yang ketiga pengembangan keterampilan, yang keempat meningkatkan kesadaran sosial, yang kelima pengenalan lingkungan, yang keenam pemahaman sejarah, dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu pemahaman ekonomi dasar. Baik, saya Prianti sebagai presentator yang keenam yang akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu beberapa cara gimana esensi kurikulum IPS SD berhubungan dengan mata pelajaran lain. Yang pertama, hubungan dengan matematika. Siswa dapat menggunakan konsep matematika seperti pengukuran, statistik, dan perbandingan dalam konteks pembelajaran IPS. Misalnya, mereka dapat mengukur jarak antar tempat di peta geografi atau memahami data statistik dalam konteks ekonomi. Yang kedua, hubungan dengan bahasa dan sastra. Siswa belajar membaca, menulis, dan berbicara dalam pelajaran IPS saat mereka mengkaji teks sejarah, cerita-cerita tentang budaya, dan laporan tentang topik-topik sosial. Yang ketiga, hubungan dengan sains. Aspek-aspek lingkungan dan geografi dalam IPS dapat saling terkait dengan pelajaran sains seperti ekologi dan geologi. Siswa dapat memahami hubungan manusia dan lingkungan alam. Yang keempat, hubungan dengan seni budaya. IPS dapat mencakup aspek-aspek budaya seperti seni, musik, dan tradisi budaya. Siswa dapat belajar tentang seni dan budaya dalam konteks sejarah dan sosial. Yang kelima, hubungan pendidikan dengan pendidikan kewarganegaraan. IPS membantu siswa memahami prinsip-prinsip dasar demokrasi, hak asasi manusia, dan tugas-tugas sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Ini berhubungan erat dengan pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, itulah tadi hasil daripada presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan ada kesalahan kata dari kami. Buat teman-teman yang menonton, jangan lupa like dan subscribe kelompok kami, kelompok 3. Nah, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.